Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Pratama. Saya dari Prodi Kehumasan Transportasi Udara. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar public speaking. Apa sih konsep dasar public speaking itu? Setiap hari secara normal, seseorang akan mengeluarkan puluhan ribu kata dan lebih dari 60% kata yang dikeluarkan tersebut untuk mempengaruhi kehidupan dan orang-orang di sekitarnya. Semakin terampil seseorang dalam berbicara, akan semakin menunjukkan kualitas kecerdasan dan penghargaan dari komunitasnya. Apalagi pada era kompetisi seperti sekarang ini. Sebuah profesi menuntut orang untuk dapat berbicara di depan publik dan melakukan presentasi dengan baik. Mengapa? Karena tulisan saja tak cukup kuat, maka kemampuan berbicara public speaking menjadi sangat penting karena dapat menguatkan arti dari sebuah tulisan. Sejak zaman Yunani kuno, kemampuan berbicara seseorang menjadi tanda akan kemampuan sebuah kompetensi seseorang. Maka siapa yang dapat mengolah kemampuan dan seni bicara akan menjadi orang yang sukses. Public speaking merupakan mata kuliah praktis, tetapi pentingnya memahami konsep dasar public speaking tidak lain karena public speaking bersifat kontekstual. Buku Public Speaking in Diverse Culture menjelaskan bahwa praktik berbicara di depan umum dapat sangat berbeda di antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Sebagai contoh, pada saat meneliti menguji secara eksperimen sebuah pidato humoris dari Amerika, kebanyakan mahasiswa tidak ada satupun yang menganggap guyonan tersebut pantas ditertawakan. Dengan demikian menjadi penting untuk tidak sekedar mempelajari aspek praktis, namun juga teoritis dari sebuah public speaking. Dalam bahasa Indonesia, belum ada padanan kata yang tepat untuk public speaking, sehingga secara sederhana seringkali diartikan sebagai berbicara di depan publik. Public speaking mungkin adalah sebuah rangkaian cara berpikir yang didasari oleh pengumpulan seluruh talenta seseorang dari pengalaman masa lalu dan masa sekarang. Dipadukan dengan etika, pola sikap, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, analisis keadaan, dan faktor yang lainnya. Merupakan bagian dari kemampuan seseorang dalam public speaking untuk membuat kemampuan tersebut tersalurkan dengan baik. Diperlukan sebuah konsep dasar yang dapat memberikan kekuatan kepada kemampuan tersebut menjadi lebih bernilai, sehingga tercipta sebuah citra yang diinginkan di masa depan. Muncullah sebagai kelompok guru retorika pada masa Yunani kuno seperti Aristoteles menyusun penulisan tentang retorika, membuat para ahli orator terkenal setelahnya merumuskan mengenai definisi dari public speaking, hingga pada abad 21 dengan munculnya tokoh-tokoh dunia yang berhasil mengubah peradaban manusia dengan public speaking, mendefinisikan public speaking berdasarkan dengan gaya retorika masing-masing, dengan tujuan yang sama, yaitu tersampaikan maksud tujuan dalam melakukan public speaking. Berdasarkan hal tersebut, public speaking dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk komunikasi lisan berupa presentasi, ceramah, pidato, dan berbagai jenis cara berbicara di depan umum yang lainnya untuk menyampaikan sebuah tujuan, ide, gagasan, pikiran, perasaan secara sistematis dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur audiens. Konsep dasar public speaking berpaduan antara etika, pola sikap ilmu, pengetahuan, teknologi, budaya, analisis, keadaan, dan faktor yang lainnya. Dalam public speaking didukung konsep dasar public speaking terdiri dari beberapa elemen dasar dan teknik dasar sebagai berikut. 1. Pemahaman konsep diri. 2. Kepercayaan diri. 3. Teknik vokal. 4. Teknik bahasa. 5. Teknik komunikasi. 6. Teknik penampilan dan ekspresi. 7. Manajemen public speaking. Dan ke-8. Metode public speaking. Public speaking sebagai sebuah bentuk komunikasi lisan, baik berupa presentasi, ceramah, pidato, dan berbagai jenis lainnya di depan umum, lainnya dengan erat kaitannya dengan reputasi diri, di mana untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pikiran, perasaan secara sistematis dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, atau bahkan menghibur audiens. Diperlukan sebuah reputasi yang baik untuk tercapainya tujuan tersebut. Personal yang berarti kepada diri sendiri atau diri, sedangkan branding adalah sebuah pemerekaan, pembelaan, penandaan, pemberian suatu
terhadap sesuatu. Public speaking dan personal branding. Personal branding dapat diartikan sebagai sebuah pemerekaan terhadap diri sendiri. Dalam hal ini erat kaitannya dengan public speaking, di mana reputasi yang telah tercipta dari public speaking dapat meningkatkan suatu bahkan menurunkan nilai seseorang di hadapan orang lain atau audiens. Melalui personal branding dengan reputasi yang baik akan mempermudah menyampaikan maksud dan tujuan dari public speaking tersebut. Sebagai contoh, seorang pemimpin dengan reputasi yang baik akan lebih didengarkan ucapannya dibandingkan dengan seorang pemimpin yang memiliki reputasi yang tidak baik. Berdasarkan hal tersebut, konsep dasar public speaking sangat penting dikuasai untuk memudahkan personal branding dalam membangun reputasi diri. Nah, jadi untuk konsep dasar public speaking, sebenarnya itu terdapat pada kemampuan diri sendiri dan termasuk reputasi dari diri kita sendiri. Kalau citra kitanya baik, semakin baik. Tapi kalau citra kitanya semakin buruk, omongan pun tidak bakal didengar oleh audiens. Oleh karena itu, citra diri sendiri dan citra yang reputasi kita dengan rekanan di kantor atau di depan atau halayak lainnya itu perlu dijaga. Karena semua itu mempengaruhi apa yang orang lihat dan apa yang orang omongkan itu bahkan akan sangat berbeda. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.